Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya alim, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berkahi majelis ini, limpahi kami dengan ilmu yang membuat kami yakin padamu ya Allah. Limpahi kami dengan ilmu yang membuat kami senantiasa beramal soleh. Lindungi majelis ini dari niat yang salah. Lindungi majelis ini dari ilmu yang tidak manfaat. Lindungi majelis ini dari amal yang tidak engkau terima. Wahai yang maha mendengar, berkahi majelis ini ya Rabb. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Asma Allah yang kita kaji kali ini Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini simple tapi kunci bahagia ada pada ihsan, niat yang baik, perbuatan baik. Tidak ada bahagia pada niat buruk dan perbuatan buruk. Karena Allah berbuat kepada kita hanya yang terbaik. Dalam surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah sangat menyukai, mencintai orang yang berbuat baik. Ada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbul muttaqin. Tapi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul muhsinin, 5 kali. Yang lain 3, ada yang 2, ada yang 1. Jadi ihsan ini adalah tertinggi derajatnya. Sesudah syahadat Islam, kemudian percaya kepada Allah, iman, dan yang paling puncak adalah ihsan. Kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan ada pada derajat ihsan. Anta'budallah ka'annaka taro wa illam takun taro fa innahu wa innahu yarok. Engkau beribadah seakan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, tidak akan bisa lihat Allah di dunia pakai mata ini, maka ketahuilah, yakinilah Allah melihatmu. Jadi orang ihsan itu adalah orang yang sangat sibuk dengan penglihatan Allah kepada kita. Orang ini derajat paling top ini. Kalau mau cita-cita, disinilah cita-citanya. Karena bahagia itu yang ihsan. Orang yang ihsan itu sudah selesai dengan keinginan diakui orang, keinginan cari kedudukan di sisi orang,
keinginan dikagumi orang, udah selesai itu, sudah tidak ada. Keinginan dihormati, diperlakukan spesial, diucapkan terima kasih, dibalas budi, sudah tidak ada itu. Orang yang ihsan tuh sibuknya tuh dengan Allah, berbuat baik dengan sibuk Allah yang jadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita baca dulu ayat-ayatnya ya. Qad ahsanallahu lahu rizqan. Sesungguhnya Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. At-Tolak ayat 11. Al-Mu'minun ayat 14. Fatabarakallahu ahsanu khaliqin. Maka maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha muhsinun yuhibbul ihsana ila kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu maha berbuat baik dan mencintai berbuat kebaikan pada segala sesuatu, dalam segala sesuatu. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan pada segala sesuatu. Jadi Allah tuh maha baik dan menyukai kalau kita melakukan kebaikan dalam segala hal. Bahkan dalam pertempuran, kalau kita membunuh harus dengan cara terbaik. Tidak boleh ada keji. Kalau mau menyembelih hewan, diasah pisaunya setajam mungkin, lalu dibaringkan dengan yang nyaman, ya, yang membuat nyaman sembelihan itu tanpa ketakutan lihat pisau atau lihat segala yang membuatnya ada dalam penderitaan. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, adanya pada ihsan ini. Kalau mau punya cita-cita jadi orang baik, yang baiknya tuh baik asli. Loh, memang adakah orang yang baik kurang asli? Ada tidak? Ada. Satu, baik agar diakui sebagai orang baik. Berarti dia baiknya belum karena Allah. Dia baik supaya diakui sebagai orang baik. Dua, dia berbuat baik supaya tidak dianggap jelek kelakuannya. Jadi berbuat baik itu supaya orang menilai dia. Ada yang berbuat baik supaya orang jadi baik ke kita. Ada kan yang suka traktir adik seseorang supaya ya, sudahlah, itu pengalaman bersama ya. Kenapa kita traktir adiknya? Ada badak di balik kerikil ya. Ada orang yang berbuat baik supaya orang tidak berbuat jelek ke kita. Ya sudahlah, kasih duit aja supaya nggak ngeganggu. Ada juga yang berbuat baik dalam tanda kutip untuk menjerat orang, hutang budi kepadanya. Cukong-cukong yang kurang baik kan begitu. Kalau lihat calon pemimpin sengaja transfer, anaknya dibelikan HP, istrinya dibelikan tas, mau keluar negeri diongkosi, mau umroh diongkosi, terus untuk apa? Untuk dijerat supaya hutang budi. Orang yang ihsan tidak ada begitu. Orang yang ihsan itu melakukan kebaikan itu bukan hanya baik, tapi benar-benar pol. Jadi berbuat baiknya itu pol, maksimum. Contoh, ada yang nanya, di mana ya alamat Masjid Darut Tauhid?
Oh di sana ada juga. Oh di Geger Kalong Hilir, Bapak bisa belok ke kanan, nanti lurus di tengah-tengah ada Darut Tauhid. Mana yang lebih bagus? Ada lagi yang begini, saya antar Pak. Enggak, saya ngerepotin, enggak apa-apa, diantar, tapi saya nggak ada bayar buat ojek, saya bukan ojek Pak ya, saya mau ngantar saja. Udah nyampe ke sini, ini alamatnya Pak, itu Darut Tauhid, Bapak silahkan masuk. Ada lagi, ada kepentingan apa, saya mau daftar sekolah untuk anak saya. Oh mari saya antar, saya pas waktunya luang, diantar ke sini. Itu kantornya, Bapak tungguin sebentar ya, saya carikan petugasnya. Ini kantornya Pak. Wah ada tamu yang baru datang ke Darut Tauhid, silakan. Yang ihsan yang mana? Pol. Saudara bahagia lihat yang mana? Kalau ditolong mau oleh yang mana? Harusnya bukan begitu. Saya mau jadi yang nolongnya ya. Nah inilah harusnya yang jadi cita-cita kita tuh. Karena sedang banyak memonitor kejadian di Palestina, ada pengamat bukan orang Islam, dia mengamati lirikan dari seorang sandera. Saya cuman mengutip saja, katanya judulnya Mata Tidak Pernah Berdusta, mata tidak berbohong. Jadi sandera wanita itu dilepaskan oleh Hamas, lalu melihat ke prajurit Hamas, prajurit Palestina ini dengan tatapan, ya kata yang melihatnya itu, ini tatapan yang tidak bisa dusta, yaitu tatapan kagum. Lalu dianalisa, kenapa ini sandera bisa seperti yang fall in something in your heart. Kenapa ada rasa sampai meletet begitu? Saya tidak bisa mencontohkan, saya lelaki ya. Katanya begini, katanya wanita ini belum pernah melihat lelaki sejati di Israel, baru lihat lelaki sejati prajurit Hamas ini. Pasti pengen ya, minimal pengen. Karena orang yang baik asli itu ya, yang baiknya ikhlas sekali dan bahagia dengan memberikan yang terbaik, itu akan sangat ringan berbuat baiknya tuh, enggak ada beban, tidak mikir dulu, tidak ribet, tidak mikir dia berterima kasih atau tidak, nyusahin atau tidak, karena bahagia nolong orang tuh pol. Karena ini amalan yang disukai Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Al-Qasas ayat 77 tadi ya, diingat-ingat ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini sudah cukup bagi kita perintah ini. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau mau bahagia di sini tempatnya. Kalau mau mulia di sini juga tempatnya, ihsan. Kalau mau jadi waliullah, kekasih Allah, ihsan itulah tempatnya. Jadi benar-benar kita memompa kemampuan kita maksimal dalam berbuat baik terhadap makhluk Allah, berbuat baik karena Allah, dan maksimal ini ya, dan terus memompa kemampuan kita, kita belajar lebih banyak, kita berlatih lebih bagus, kita menghimpun rezeki supaya apa? Supaya maksimal. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mari kita nikmati kehidupan jadi
orang baik sejati. Tertarik tidak? Keren banget ini kan. Kita bahagia, orang lain sangat bahagia juga. Jadi mulai sekarang jangan suka setengah-setengah. Assalamualaikum. Tuh. Bandingkan dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa yang terbaik, benar? Yang balik ke kita lebih banyak lagi. Surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Jadi aslinya ya, kita berbuat baik itu untuk siapa? Ini teh pertanyaan, hadirin. Gusti tenang, tidak boleh emosi, ihsan ya. Jadi aslinya kalau kita berbuat baik, yang paling beruntung siapa? Surat apa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Kalau kita sebaliknya berbuat jelek, siapa yang kerugi? Diri sendiri. Jadi kenapa kita harus setengah-setengah? Benar? Sedangkan yang kita lakukan balik ke kita berlipat-lipat. Kenapa kita kikir untuk berbuat baik kepada diri kita sendiri? Ayo hadirin sekalian, jangan setengah-setengah jadi orang baik. Kita lagi nunggu mati nih. Kita lagi nunggu mati. Kita lagi nunggu dijemput oleh malaikat maut. Ingin husnul khotimah, sukses di dunia ini namanya husnul khotimah, akhir yang baik. Akhir yang baik itu hadiah dari Allah bagi orang yang tiap waktu jadi orang baik. Allah merahasiakan kapan kita mati. Kita tidak tahu kapan akan mati. Karena kita tidak tahu dan kita ingin meninggal dalam kebaikan, sederhana, jadikan setiap saat hanya untuk kebaikan. Jadi kapan aja ketemu, waktunya dijemput, insya Allah kita pas lagi baik. Tidak ribet kan? Kan, jawabannya ada lagi. Ya bukan. Jadi makanya harus jelas dulu lah, mau apa hidup ini kan? Kalau mau bahagia, ihsan. Dunia gak ada apa-apanya. Dunia gak ada apa-apanya. Harta, gelar, pangkat, jabatan, pujian, kedudukan, popularitas, penampilan, casing aja. Bukan sumber kebahagiaan. Enggak. Tidak. Pasti tidak. Kecuali yang menjemputnya dengan cara yang ihsan, dan sesudah dapat nambah kebaikan. Menjemputnya dengan cara yang niat dan cara yang baik, kalau udah dapat digunakan untuk nambah kebaikan, baru bahagia. Setuju? Ayo, kita jangan setengah-setengah sekarang. Pakai radar terus, tekadkan, saya ingin jadi orang baik yang benar-benar baik sampai ke lubuk hati terdalam. Apa maksudnya lubuk hati terdalam? Baik. Baiknya lillahi ta'ala. Bukan baik untuk dianggap orang baik, bukan untuk dipuji, bukan untuk diterima kasihi, bukan untuk dibalas budii, bukan untuk populer. Gak ada. Itu mah gak penting bagi kita.
Karena kepentingan kita cuma satu, Allah menerima kebaikan kita. Kita tidak bahagia dengan pujian. Apa saudara pikir kalau kita dipuji bakal bahagia? Enggak dek, bahagia semu. Kalau orang pengen dipuji itu susah bahagianya. Gimana? Tadi ceramahnya keren enggak? Ya lumayan. Oh dasar sejelek standar, sakit hati. Mending gak usah nanya, ya kan? Ya kayak dandan nanya ke suami, Mas, gimana penampilan saya? Jujur loh. Suami jujur bingung. Mau nyebut cantik jelita, enggak begitu ya. Takut ngebohong. Nyebut jelek enggak tega. Jadinya ya ibu seperti kesemek. Jadi wesah tersinggung. Pol. Nah, mari kita mulai, kita susun dari hal-hal yang dari bangun sampai tidur jadi ihsan, betul? Bangun tidur, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Syukur Allah menghidupkan kita. Tarik nafas, alhamdulillah ya Allah, Engkau memberi nafas gratis. Apa ihsan yang pertama yang harus bisa kita lakukan bangun tidur? Selain memuji Allah, bereskan tempat tidur juragan. Mana yang harus ngebereskan tempat tidur? Suami atau istri? Santri mah belum punya suami cicing, jangan ikut campur ya. Ini yang udah aja, yang udah rumah tangga siapa? Anak lagi. Siapa yang paling ingin berbuat baik? Kenapa bukan kita? Lelaki bereskan. Nah sekarang ngelipet itu bisa jadi standar tuh. Kita kan ada yang ngelipet atau ngeberesin kasur tuh, benyeng, kual. Allah melihat, pakai standar terbaik, rapikan, simpen yang bagus, spraynya rapikan. Memang makan waktu, tapi kalau diniatkan jadi amal soleh, meringankan beban dan membuat rumah jadi lebih bersih. Ini rumah milik Allah, itu kasur dari Allah juga. Kenapa enggak kita yang melakukannya? Nanti kata istri teh, sadar ya. Saking jarangnya beres-beres, jadi dianggap cager katanya. Si bapak teh sembuh sekarang. Tenang ya, karena baru sekali, jangan kapok. Apa niatnya? Ihsan, berbuat baik kepada keluarga, ngasih contoh ke anak, meringankan beban pendamping hidup. Kenapa tidak? Masuk ke toilet, kamar mandi, siapa yang ngotorin? Gosek oleh kita. Kenapa kita hanya mau setor di sana? Bersihkan, gak usah diposting. Kita yang ngotorin, masa kita nunggu orang lain yang ngebersihin? Beres, gosek, habis berapa detik? Bersih lagi. Kalau bisa keringkan supaya nanti orang yang masuk tidak jijai. Berapa kali kita teraniaya melihat peninggalan orang yang berkesan, ya kan? Qadarullah, kalau kita, maaf ya, kalau kita masuk ke toilet lalu ada bekas orang di sana, bahagia tidak? Boro-boro bahagia. Itu saha ya. Kenapa kesannya begitu mendalam? Gak tanggung jawab. Takdir kita melihat toilet kotor, itu Allah yang menakdirkan. Pelajaran agar kita tidak berbuat hina seperti itu. Memangnya ini bisa ibadah? Ibadah jelas hadirin. Kita tidak meninggalkan bau-bauan, kita tidak meninggalkan kotor, kita buat lebih bersih, orang nyaman.
Oh, Masya Allah. Kebayang tidak seperti apa keluarga Islam, rumah orang Islam kalau ihsan seperti ini dalam segala keadaan? Kebayang tidak? Toiletnya bersih, bukan harus bagus, harus pakai yang enggak, bersih aja. Dan kata kuncinya, bekas kita bersihkan. Kalau tiap orang membersihkan, bersih itu. Jadinya kotor tuh kan tidak dibersihkan. Makan, coba ihsan gimana? Kita makan tidak boleh mencela makanan, karena yang menyediakan makan itu hakikatnya Allah. Mau makanan apapun yang tersedia pasti Allah yang nyiapkan. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kita syukuri, makan sampai habis. Siapa yang menyuci piring? Jawab. Udah nikah belum? Udah nikah belum? Cuci, tapi udahan ya, nanti ada lagi insyaallah. Jangan-jangan jarang nyuci piring, ha? Cucilah, bereskan. Siapa yang mau pahala itu yang berbuat, benar? Dan dengan sukacita, bukan dengan emosi. Darah harwai baru jangan. Ini harus ikut ihsan. Jangan sampai piring kotor ini piring bersih, mulut kotor. Karena dul pisan jadi jelema teh dah cicing. Harus ikut ihsan ya. Kalau mau bicara, bicara yang terbaik. Bukan hanya baik. Pilih kata-kata terbaik dengan nada terbaik, sampaikan dengan cara terbaik. Pol itu Rasulullah SAW. Tidak hanya bicara baik, tapi kalau ada pilihan, cari yang terbaik. Sepertinya Pak, Nul, nah mana peang, mau apa nyebut? Lewat ke orang tua, mau orang tua masuk, kita berhenti dulu. Persilahkan orang tua, silakan Pak. Pakai cara terbaik. Pak, hok duluan kayaknya. Memang mengalah. Ini dan ininya ngaco. Silakan Pak. Adik aja dulu, nggak apa-apa. Kita duluan bukakan pintu. Kenapa kita tidak dapat pahala dari membuka pintu? Benar? Silakan. Gak ada ruginya sama sekali membukakan pintu supaya orang bisa masuk. Adik kecil, orang tua, baru kita belakangan. Tutup pintunya. Masya Allah. Nikmat. Nikmat. Apa-apaan kita lakukan seperti ini, Allah suka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian, karena Allah mencintai orang berbuat kebaikan. Pasti saudara kagum kepada orang itu, ya kan? Buat kita mah nggak penting lah orang kagum ke kita. Naik angkot atau naik kereta umum di Bandung tidak ada. Kita lagi duduk, ada bapak-bapak berdiri di dekat kita, terus ada wanita hamil berdiri di dekat pintu. Mau bagaimana? Mau gimana hadirin? Berdiri, mempersilahkan duduk. Yang mana yang kita persilahkan? Yang hamil itu mau turun. Makanya berdiri dekat pintu, dengar dulu. Kasihan, ya enggak? Udah mau turun suruh duduk harus jelas. Astagfirullah, astagfirullah. Ditanya dulu, atulah udah jelas itu berdiri dekat pintu ya. Ini hanya untuk tes kecerdasan. Ayolah mengalah ya. Malu kita ini. Malu. Kita masih kuat, masih segar. Ada
Tapi nanti saya berdiri lama, udah nggak kebagian. Kalau ikhlas, kita akan dikuatkan oleh Allah. Dan pada waktunya nanti kita capek, Allah udah tahu kita capek, nanti akan ada jalan kita bisa duduk. Karena Allah akan membalas kebaikan orang yang ikhlas. Bagus kan begitu? Mau nyebrang, kenapa kita tidak membantu? Silakan, maaf, punten sebentar, persilahkan. Ada saudara kita yang tunanetra jalan, bagaimana mungkin kita diam-diam saja? Pegang tangannya baik-baik, tanya mau kemana, jangan juga dipaksa, ayo nyebrang. Harus tanya dulu, bisi baru nyampe. Tanya baik-baik dengan sopan, tahu bagaimana cara menuntun yang baik. Masya Allah, Kang Dudu tuh ngajarin bagaimana kita menuntun tunanetra dengan baik. Aduh, kalau kita menikmati semua itu nikmat. Ada waktu luang, ada saudara kita yang tidak bisa baca, kenapa kita tidak gunakan mata kita untuk membaca dan beliau mendengarkannya? Beliau bahagia, Allah bahagia tidak? Allah senang tidak? Enggak ada satupun kebaikan, hal jazaul ihsan illal ihsan, kecuali balik ke kita. Wallahu fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhih. Allah senantiasa akan menolong hamba yang senang menolong saudaranya. Jadi jangan ragu-ragu. Ada seseorang, ini luar biasa pengalaman ini. Hamba Allah ini baik. Beliau dikenal suka menolong sebelum orang minta tolong. Jadi suatu saat kejadian, kendaraan ini ada kecelakaan sehingga rusak dan harus diderek malam-malam ini. Lalu beliau tanya, oh jadi kendaraannya dibawa kemana? Oh ke bengkel. Pas sampai di rumah sudah ada kendaraan. Loh, tanya, ini mobil siapa ini? Oh tadi ada Pak Fulan yang ngirim. Kenapa kirim mobil? Terus saya tanya, Kang, kenapa kirim mobil ke rumah? Ya kan kendaraan itu tabrakan, jadi ke bengkel. Pasti di rumah nggak ada kendaraan. Pas di saya ada kendaraan tidak dipakai. Dikirim itu sebelum minta tolong sudah menolong duluan. Ini ihsan. Karena ada yang orang minta tolong kehela gitu ya. Tapi ada yang sudah minta tolong luar biasa baru ditolong. Tapi ada yang belum minta tolong, kita udah nyiapkan pertolongan. Mana yang ihsan? Hebat kan? Kita pasti hati kita tuh selalu terpesona kepada orang-orang yang senang berbuat ihsan seperti itu. Harusnya kita yang begitu. Di sanalah kita akan bahagia. Di sanalah kita akan ditolong oleh Allah. Dan kita akan jadi dakwah. Mungkin pernah mendengar ada dokter suami istri di Amerika yang masuk Islam karena jalan-jalan ke Turki, ini viral ya. Jadi suami istri ini nyewa mobil sampai ke daerah perkampungan di Turki, lalu gelap. Lalu nanya ke sebuah rumah di sana, apakah ada penginapan? Oh tidak ada. Tidak ada penginapan hotel di sini. Tapi kalau Bapak mau bisa tinggal di sini. Sesudah diamati, oh ini hanya ada bapak tua dengan istri dan anak, amanlah. Didatanglah ke rumah, dijamulah makan. Sesudah makan, karena rumahnya tidak begitu, Bapak silakan tidur di sini, yang nyaman saja. Akhirnya tidurlah. Ketika pagi bangun, ini tamu ini kaget karena rumahnya itu kecil dan tempat tidurnya sudah dipakai. Lalu di mana ini tuan rumah dengan anaknya?
Tahu di mana? Masya Allah, di luar tidurnya, pakai selimut di bawah pohon. Kata mereka, karena bahasanya kurang baik, gila katanya gitu ya. It's crazy. Bagaimana mungkin menolong orang yang tidak dikenal sampai tidur di luar? Hanya memberikan. Lalu ditanya, kenapa ini melakukan hal yang seperti ini? Karena Islam mengajarkan memuliakan tamu. Ihsan. Pulang ke Amerika, dia belajar Islam, syahadat. Luar biasa hadirin. Orang yang ihsan. Ada lagi yang mungkin pernah riwayat ini sering didengar. Orang yang ihsan ini memang melakukannya itu benar-benar mencari keridhaan Allah sehingga tidak ada berat sama sekali. Kalau kita nolong orang berat, biasanya karena kita masih cinta dunia dan ngarep-ngarep sesuatu dari orang yang kita tolong. Padahal kalau kita nolong orang, yang paling beruntung siapa? Siapa hadirin? Coba kalau kita bersedekah, yang untung yang disedekahi, yang bersedekah. Bersedekah. Yang disedekahi ya dapat rezeki. Tapi yang bersedekah ditolak balanya, digugurkan dosanya, dilipat gandakan rezekinya, dicintai oleh Allah. Jadi tidak ada ruginya sama sekali kita menolong. Dan jangan hanya kepada orang yang baik ke kita. Kan ada 3 tingkatan menyikapi perilaku orang yang kurang baik. Kalau ada yang menjengkelkan, tahap pertama menahan amarah. Itu udah baik tuh. Tahap kedua memaafkan. Tingkat ketiga berbuat baik kepada yang menjengkelkan. Tadi waktu nyebrang di sini ada motor yang sepertinya nggak mau ngerem, atau padahal nyebrangnya sudah di zebra cross itu. Dia cepat aja ya, langsung jiwa ininya apa tuh? Jiwa tertantangnya kumat. Karena motornya tidak berhenti, langsung ngajegang di halangan. Ingat dalil tong ngambek hadirin. Pak, ini tempat penyeberang. Jadi itu juga nih. Kalau bukan saya nggak tahu juga tuh. Nah, mana pakai ngahalangan ya nggak? Sudah. Harusnya bicara baik, kemudian traktir tuh si bapak. Ya, baru soleh pisan. Tapi belum ketaikan hadirin. Baru teori. Begitu tuh, Bu. Ada ibu-ibu tidak ini? Boleh sekali lagi ini kisah suami idaman disampaikan di sini? Boleh tidak? Ini ada ibu-ibunya tidak nih? Ya cuma satu, lumayan lah ya. Bu, coba ini dirasa-rasakan. Udah pernah menceritakan ini, tapi seperti apa kira-kira yang bagusnya jadi seorang lelaki? Kalau istri melakukan salah, Bu, ibu melakukan kesalahan misalkan di rumah, maaf ini ya, ini saya cerita begini memotivasi diri dan siapa yang mau termotivasi aja ya, baru ingin saya juga. Kalau istri melakukan kesalahan, ibu maunya tuh dimarahin, dicuekin, atau dinasehati dengan lemah lembut, Bu? Coba jelas jawabannya ya. Dinasehati dengan lemah lembut. Dinasehati dengan kasar mau tidak? Baik. Catat lelaki. Nasehati dengan lemah lembut, bukan dimarah-marah atau dicuekin. 2. Nasehatnya mau di depan anak-anak yang lain atau secara pribadi?
catat, jangan sekali-kali menasehati orang lain di depan umum, karena itu sama dengan mempermalukan. 3, nasehatnya mau panjang lebar atau ringkes, bertele-tele atau simpel, maukah diungkit-ungkit kesalahan yang lalu? Catat. Aduh, mereka batuk ya. Karena saya mungkin belum mengamalkan, langsung oleh Allah dibuat kebesekan, ngomong WA gimana yang astagfirullah, sampai keringat dingin hadirin. Jadi ibu-ibu teh tidak mau dinasihati bertele-tele, panjang lebar dan ngungkit-ngungkit. Tidak boleh. Simple, lembut, dan to the point, yang ini aja. Maksudnya begitu, Bu? Apakah sesudah dinasehati ibu mau dimaafkan? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Oh, jadi sesudah nasihat yang ringkas itu ya langsung dimaafkan sebelum ibu minta maaf. Begitu maksudnya, Bu? Apakah sesudah itu mau langsung dikasih uang tambahan hadiah? Mau tidak? Coba Pak, garis bawahi ya. Jadi sudah kita memaafkan, sebelum minta maaf langsung ngambil dompet dan ngasih beberapa gepok. Belum selesai, Bu, mau ditambah? Sesudah itu kemudian suami bertobat kepada Allah. Mau, Bu? Bagaimana menurut pendapat ibu jikalau ada seorang suami yang akhlaknya seperti itu? Hebat tidak? Menakjubkan tidak? Kagum tidak kepada lelaki seperti itu? Enak SMP ngejawab masih jauh ke jodoh. Ya nggak apa-apa lah, setidaknya akhwat tahu cita-cita masa depan ya. Kira-kira kalau lelaki seperti itu keren tidak? Mempesona tidak? Mau tidak? Percaya ihsan itu kayak gitu, Pak. Itu ada dalilnya loh, Pak. Al-Quran Ali Imran 134 135 itu jelas ada dalilnya. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Wal afina 'anin nas, memaafkan. Udah tahan marah, dimaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik sesudah itu. Ayat 135-nya istighfar. Jadi top sekali tuh. Pertanyaan terakhir, Bu. Ibu, kalau ibu kepada suami begitu tidak? Nah, ini ya nggak apa-apa ya, hanya ini aja lah ya. Nah, saya tidak ihsan nih, karena saya bertanya yang memojokkan dan merasa bahagia melihat ibu-ibu terpojok. Nggak boleh tuh, Pak ya. Itu contoh yang tidak boleh ditiru ya. Waduh, senjata makan tuan ini hadirin. Begitu, selalu keren memang. Tapi memang kita bukan ingin dianggap keren, tapi itu efek sampingannya saja menakjubkan. Bagi kita jadi orang baik dengan dilihat orang itu niatnya dakwah. Niat dakwah sebagai seorang muslim. Orang-orang non-Islam dia tidak baca Quran, dia tahu Quran harusnya lihat akhlak kita. Mereka tidak mengenal Nabi, tapi dia jadi tahu akhlak Nabi sesudah melihat
perilaku kita. Harusnya begitu. Menginspirasi, sebagaimana sekarang masyarakat dunia banyak yang terinspirasi oleh ketabahan, keteguhan jiwa rakyat Palestina. Mereka tidak bicara banyak, tapi ketangguhannya jadi dakwah. Masya Allah, Masya Allah. Di Kanada terjadi kehebohan viral ini tentang seorang supir bus Sikh yang pakai sorban, bukan Islam yang tapi yang pakai sorban, Sikh dari India. Beliau melihat salah seorang penumpang bis itu masuk ke bis tidak punya sepatu, cek nyeker. Lalu ada seorang pemuda yang melihat itu lalu membuka sepatunya pelan-pelan, tidak menyolok. Kemudian digeser sepatunya, pakai aja. Bagaimana engkau? Saya akan turun di sini. Dikasihkan diam-diam tanpa mau dilihat orang, kemudian berhenti dan turun dan pergi. Dan ini disaksikan tidak langsung oleh Sikh tersebut, supir tersebut, dan jadi cerita viral. Lalu orang mencari di mana pemuda itu. Ternyata beliau adalah ahli masjid, dan ketika ditanya tidak mau ditanya, tidak mau diwawancara. Begitu tuh, puas hanya Allah yang melihat. Kita mah lihat kamera juga, wawancara sendiri ada. Padahal yang sedekahnya orang lain ya, kita nebeng di sana. Suatu saat diriwayatkan ada pertempuran zaman dulu para sahabat. Benteng tidak bisa ditaklukkan. Lalu ada seorang yang minta izin ke panglimanya untuk menggali, membobol, dan akhirnya sesudah diizinkan dibuat lubang, dan pendek cerita benteng musuh bisa ditaklukkan, kalah musuhnya. Lalu pimpinan pasukan waktu itu bertanya, siapa yang tadi malam meminta izin kepada saya sehingga musuh bisa ditaklukkan? Tidak ada yang ngacung, Pak. Saya mohon karena Allah. Kalau sudah mohon karena Allah itu harus dipenuhi. Terus ada yang ngacung, saya tahu orangnya siapa, dia mengajukan 3 syarat. Apa syaratnya? 1, kalau sudah dipanggil tidak mau dipanggil lagi. Yang kedua, tidak mau diberi hadiah. Oh, yang pertama tidak mau diumumkan, yang kedua tidak mau diberi hadiah, dan yang ketiga syaratnya kalau sudah ketemu orangnya tidak mau dipanggil lagi. Baik, saya penuhi, sayalah orangnya. Selesai, pergi saja. Tidak mau dipanggil lagi ya kan. Beda dengan kita ya enggak. Ngaku-ngaku terus tidak juga. Ayo rekan-rekan sekalian, kita latih terus bicara yang terbaik, apalagi kepada orang tua. Pilih perkataan terbaik dengan nada terbaik, dengan cara terbaik agar Allah ridho. Kepada keluarga, kepada anak, semuanya pilih yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang kita punya. Bicara, nanya, buatlah pertanyaan kita tidak nyesek, tidak mempermalukan, tidak menekan perasaan orang. Gak usah bicara kalau bicara kita berdampak tidak baik. Gak usah segala ditanya, jangan segala dikomentari, jangan segala dijawab kalau gak ada yang nanya. Dan jangan segala diceritakan
kalau tidak ada manfaatnya. Benar? Dah nggak apa-apa. Kita dianggap bodoh, tidak apa-apa daripada bicara tidak ada manfaatnya. Setuju? Tidak usah segala ditanya. Motor kamu udah lunas belum? Mau apa? Mau bayarin? Ah enggak, ya udah diam. Kamu lagi saum Senin Kemis enggak? Mau apa nanya? Mau apa? Gurunya bukan? Ah enggak, iseng aja. Ini bisa ngerusak amal seseorang. Kalau dia diam aja disangka sombong. Ngomong tidak jadi bohong. Ngomong iya bisa jadi ria. Alhamdulillah ya, saya sedang saum hari ini. Sebetulnya bukan Senin Kemis sih, saum Daud. Karena saya kan sudah 5 tahun saum Daud terus. Saya rahasiakan semua ini. Dan sesudah saum Daud biasanya malamnya tahajud. Tidak mungkin saum tanpa tahajud. Dan sesudah itu sedekah. Semua saya rahasiakan. Gara-gara nanya, diem, gak usah nanya anak berapa, belum tentu udah punya anak, belum tentu udah punya suami, belum tentu sudah punya istri, diam. Kalau mau nanya yang ihsan saja, ya. Kalau menjawab, jawab yang terbaik, jangan pakai jengkel. Kalau minta tolong, minimal maaf, tolong, terima kasih. Maaf Bi, tolong ambilkan drum aspal itu ke sini. Memang pakai maaf ya, tapi berat tetap padanya. Dan jangan lupa terima kasih. Bulat meminta tolongnya bahagia, sesudahnya tambah bahagia. Aduh. Terus mau apa kita hidup di dunia ini, ha? Mau apa? Petantang petenteng mau apa? Nunggu mati aja ribet. Bahagia itu hanya pada kebaikan yang asli. Lillahi ta'ala. Dan padat, rapat dengan kebaikan. Setiap pergerakan kita tuh jadi kebaikan. Masya Allah. Setuju hadirin? Mau bahagia? Ya udah. Ingat ya, tidak ada bahagia dalam niat dan perbuatan buruk. Tidak ada bahagia dalam maksiat dan dosa. Tidak ada. Pemilik bahagia itu Allah Subhanahu wa taala. Hanya diberikan bagi orang yang punya iman dan amal soleh. Alhamdulillah, terima kasih. Tiap makan, ingat saudara kita di Palestina. Mereka tidak ada makanan. Entah bagaimana setengah bulan tanpa makanan dan minum. Semoga Allah memberikan jalan ketemu dengan rezekinya. Kalau kita ada yang masih berkeluh kesah dengan makanan yang ada, kufur nikmat. Ingat saudara kita di sana. Tidak ada lagi mencela makanan, komplain dengan makanan. Allah mendengarkan setiap ucapan kita. Kalau di rumah masih mengeluh, kontrakan segini kecilnya. Ingat saudara kita di Palestina, dia tidak ada tempat berteduh atau hanya secari kain. Padahal sekarang suhunya minus 2 derajat. Minus 4, kedinginan, tanpa makanan, tanpa tempat berteduh, tanpa minum, tanpa ada obat, tanpa ada penerangan. Kalau kita masih rewel saja, memang kufur nikmat. Allah memperlihatkan orang yang menderita tapi punya iman tetap tangguh. Kita dikasih dunia tapi kurang iman, tetap rewel saja. Berbanyak doa,
Tidak ada satupun doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap doa yang ikhlas dan rahasia akan diaminkan oleh malaikat, dan malaikat mendoakan yang sama kepada kita. Sejujurnya tidak bisa lupa nih kepada saudara kita di Palestina. Ingatlah ada Allah yang menjaga mereka. Allah paling tahu keadaan dan Allah lebih menyayangi mereka dibanding kita. Allah yang menciptakan dan mengurusnya. Allah punya cara sendiri. Ada yang bertanya, mungkinkah orang yang cuma sedikit bisa mengalahkan ratusan ribu dengan canggih? Ingat, yang mengalahkan itu Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Fir'aun waktu itu dengan bala tentara yang sangat perkasa, perlengkapannya luar biasa. Sedangkan Nabi Musa dengan kaumnya tidak bersenjata. Dikejar-kejar sampai di ujung laut, di ujung tanah datar. Tapi Allah punya cara untuk meluluh lantakan Fir'aun. Laut dibelah yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Dan tenggelamlah Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya. Mudah bagi Allah. Tidak terbayangkan oleh Nabi Musa bagaimana selamat dari Fir'aun. Tapi semua keselamatan milik Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah doakan dan tetaplah berbaik sangka kepada pertolongan Allah. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Terima kasih hadirin. Mudah-mudahan kita termasuk ahli kebaikan yang ikhlas dan istiqomah. Sambil kita baca ayat-ayat Quran sambil bersedekah. Alhamdulillah sudah terhimpun 20,1 miliar rupiah untuk saudara kita di sana. Teruslah hadirin, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Mari kita bersedekah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر
النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang maha menata, berkahi majlis ini ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni ya Allah sehitam apapun masa lalu kami, sekelam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Hapuskan ya Rabb senista apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi. Ya Allah, ampuni dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja. Ampuni ya Allah maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, kuatkan iman kami agar bisa menjauhi maksiat, agar bisa menjauhi dosa ya Rabb. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Duhai Allah, ampuni semua keburukan akhlak kami kepada orang tua. Jangan biarkan kami tergolong anak durhaka. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Sayangi keduanya. Berkahi sisa usianya. Jadikan husnul khotimah akhir hayatnya. Kumpulkan ibu bapak kami di sorga. Lindungi dari fitnah kubur, lindungi dari fitnah jahanam. Jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, hamba-hambamu yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu, yang menjadi jalan kami bisa mengenal jalanmu ya Allah. Berkahi guru-guru kami, muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Jadikan setiap amal yang kami lakukan mengalirkan pahala bagi ibu bapa dan guru-guru kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni ya Allah hamba-hambamu yang selama ini sering kami zalimi, sengaja tidak sengaja. Buka hatinya agar bisa memaafkan kami. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah khilaf menyakiti kami ya Allah.
Golongkan kami menjadi pemaaf yang ikhlas, yang tulus. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina. Tolonglah ya Allah saudara-saudara kami. Kau menyaksikan segalanya. Lindungi ya Allah saudara-saudara kami dari kekejaman, kejahatan kaum zalimin. Hibur hatinya ya Allah, teguhkan imannya. Lepaskan dari segala bala bencana ini ya Rabb. Cukupi segala keperluannya ya Allah. Sembuhkan dari segala penderitaannya. Ya Allah, kuatkan iman, sempurnakan kemenangannya ya Karim atas kaum zalimin. Ya Allah, bangsa Israel makhlukmu jua dalam genggamanmu. Mudah bagimu meluluh lantakannya ya Allah, mencerai beraikan kekuatannya. Jangan biarkan kaum yang zalim berjaya ya Allah. Ya Allah, lepaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan ya Karim. Allahumma ya Karim, jadikan semua ini membawa hikmah bagi umatmu ya Karim. Jadikan jalan hidayah mengenal Islam, mengenalmu. Jadikan semua ini menjadikan kami lebih bertakwa padamu. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Rabb, Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma ij'alna minal muhsinin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Jadikan kami benar-benar menjadi ahli takwa. Jadi muhsinin ya Allah. Ya Allah, jikalau ajal kami datang, cabutlah nyawa kami husnul khatimah. Ya Rabb, jangan biarkan satupun yang hadir yang berdosa kecuali Engkau ampuni, yang gelisah kecuali Engkau tentramkan, yang sakit kecuali Engkau sembuhkan, yang belum berjodoh kecuali Engkau berikan pendamping, yang dililit hutang kecuali Engkau lunasi, yang berhajat kecuali Engkau kabulkan. Jangan terkecewakan satupun yang Kau hadirkan ini ya Rahmat Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah.